Ya, Happy Good Friday. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus sempurna dan tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena manusia, sehingga melalui Dia Tuhan kita dibenarkan. Terima kasih buat karya penebusan yang Tuhan buat bersama. Bersyukur sudah hari ini angkat penyembahan bahwa syukurmu di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan baik, betapa Dia sangat baik mengasihi setiap kita yang berdosa dan kita dibenarkan oleh-Nya.
dosa dan pelanggaran dari dosa.
jangan kembali sana. Tetapi kita teduhkan hati ini sampai di hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Kristus yang dalam keadaan tidak berdaya, Dia mati untuk kita pada waktu yang tepat, dan Dia rela berkorban bagi setiap kita, sehingga kita boleh dimenangkan, kita dihidupkan bersama dengan Dia di dalam kematian, sehingga kita menang atas dosa dan maut, sehingga kita boleh menjadi satu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih Tuhan bagi kami, terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat menghitung betapa besar, betapa luas, betapa dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang Kau sudah curahkan bagi kami. Terima kasih untuk nyawa-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menang atas maut bersama dengan kematian-Mu Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ada malam ini di tempat ini Tuhan, bukan sekedar duduk, tapi kami mengingat kembali betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib. Dan kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Kau sudah bayar kami dengan lunas. Terima kasih Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Was it beyond no, I know your forgiveness immense. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Now you know it many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Lion of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari yang buat kita saja. Sama-sama angkat suara. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank
Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, our God. Jesus,
Biar bisa kami menyanyikan kemurahan-Mu lebih daripada ini. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang luar biasa dan penuh kasih Tuhan. Engkau buktikan dengan kematian-Mu di kayu salib. Biar Tuhan lewat malam hari ini, lewat Jumat Agung, kami boleh belajar, kami boleh mendalami, kami mau Tuhan menghayati karya salib Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Gak ada lagi di pikiran kami karena kehebatan kami, karena sekolah kami yang tinggi, karena keuangan kami yang luar biasa, karena kami punya backingan di belakang kami, tidak ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, biar apa yang Bapak sampaikan ini boleh jadi berkat, biar sembunyikan hamba-Mu di bawah itu dari Tuhan, biar lewat firman Tuhan yang diberitakan, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang diagungkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Haleluya. Kita tepuk tangan dulu dong buat tim presentasi kita luar biasa ya. Haleluya. Saya sangat diberkati. Saya lupa HP-nya nih. Tadi namanya siapa? Oh iya. Oke. Ya, saya sangat diberkati. Saya dilawat Tuhan. Saya percaya juga setiap saudara pada malam hari ini ya. Dilawat Tuhan. Amin Bapak sekalian ya. Saya mau sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau sharing dulu ya. Apa yang saya alami hari-hari ini. Kalau saudara dengar suara saya, saudara tahu hari ini sakit ya. Betul, 1 minggu ini saya sakit ya, terkena flu dan batuk ya. Jadi dan saya tetap kerja, puji Tuhan. 4 hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya kerja terus ya, karena kasih karunia Tuhan beri kekuatan ya. Dan puji Tuhan juga ya, hari ini saya boleh melayani Tuhan. Tapi sebenarnya hari ini saya udah mau, awal-awal kemarin saya udah kepikiran mau SMS ke Gemi gitu ya, anak tua Gemi bisa ganti saya enggak gitu ya. Tapi sih itu Tuhan, memang Tuhan itu punya cara yang luar biasa ya. Minggu lalu istri saya dari sini ya, minggu lalu saya tuh dapat gaji tapi kaget gitu, kelebihannya banyak gitu loh. Nah terus saya kan pernah cek gaji sih, yang biasa cek tuh istri. Di sini semua sama suami sudah sama ya, biasanya nggak cek gaji tuh istri gitu. Terus dia nah dia jawab bener ya, suami itu biasanya sangat gak peduli gitu ya. Kamu tuh kok gajinya kelebihan sih, dari mana tuh gitu ya. Terus akhirnya saya ngomong sama bos saya gitu, bos ini saya dapat kelebihan gaji nih, niat saya jujur mungkin dia bayarnya kelebihan gitu kan. Terus dia cuma ketawa, hehehe, ya itu bonus buat kamu business early gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Wah saya bersyukur banget, puji Tuhan, siapa di sini, siapapun kita kalau dikasih bonus pasti seneng gitu ya. Nah karena berapa minggu lalu setelah bonus, saya mau ambil siki nggak tega gitu. Aduh, karena di tempat kerja saya banyak yang cuti karena 10 hari ini kan 2 minggu ya. Jadi nggak ada yang ngambil cuti dari 3 minggu lalu, minggu lalu sama minggu ini gitu ya. Banyak banget yang cuti gitu sampai minggu depan karena kan cuma kerja 3 hari gitu ya. Nah akhirnya saya berusaha untuk tetap kerja gitu ya. Dan puji Tuhan saya bisa. Nah tapi ketika hari ini saya bersyukur ya Tuhan dari saya, kamu bela-belain itu kerja sekalipun kamu sakit. Hari ini hari Jumat, kamu datang untuk melayani aku, masa kamu gak bisa? Baru kamu lemas-lemas gitu, baru batuk, baru malu ya Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Terutama dulu buat Tuhan ya. Hari ini kan tadi puji-pujinya dari awal sampai akhir saya dilawat Tuhan luar biasa ya. Ingat ya, karena salibnya, karena salibmu kita ditebus, karena salib Yesus kita disembuhkan, karena salib Yesus kita dapat kekuatan. Sekalipun hari ini saya masih sakit ya, tapi saya bersyukur, saya bersuka cita. Saya tidak merasa seperti sakit gitu ya. Saya bersuka cita karena lawatan Tuhan ya. Kita memuji Tuhan. Kalau hari ini kita sama-sama merenungkan kitab Wahyu, tapi hari ini saya membawa firman Tuhan dari kitab Wahyu. Saya akan bawa firman Tuhan dari tema kita yaitu kematian Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita sudah sampai Wahyu pasal 19, kalau saudara ikuti renungan kita, nanti ke Wahyu 20, 21, 22, di situ saudara belajar gimana hidup di surga. Ya, hidup di surga itu seperti kita menyembah memuji Tuhan. Ya, gak ada lagi saudara kerja, ya, gak ada lagi saudara nangis, gak ada lagi air mata, gak ada lagi sakit penyakit, gak ada lagi saudara sakit hati, ya.
Nggak ada lagi saudara mesti ngepel, mesti nyapu, cuci piring, masak ya, suka masak dan ibu ya. Di sana kita cuma memuji Tuhan selama-lamanya ya. Apa yang kita lakukan di sini adalah terhadirat Tuhan ya. Nanti kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan selama-lamanya, Bapak sekalian ya. Kalau saudara udah gak betah memuji Tuhan di dunia ini, saudara perlu latihan. Karena di sana saudara nggak ada lagi saudara ngepel, saudara nggak ada lagi saudara masak dan sebagainya. Haleluya saudara, puji Tuhan ya. Saudara bersemangat malam hari ini, saudara siap terima firman Tuhan ya. Haleluya, kita buka sama-sama ya. Alkitab kita dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49 ya. Saudara boleh buka Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat di monitor kita ya, di media ya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judulnya adalah Yesus mati. Oke, saya akan baca firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar ya. Waktu itu dalam kegelapan, dan tabir bayi suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus mati ya. Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka menyesal gitu ya, kenapa mereka salibkan Yesus ini. Ayat terakhir, ayat 9. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia di Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, dia lewat firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 24 sampai 29 ini, kami boleh belajar mengenai firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami, biar kami menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, bukan yang berbatu-batu, bukan yang bersemak belukar, tapi tanah yang subur yang bisa berbuah kali lipat, beratus kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, Jumat Agung di hari ini, pas hari ini kita merayakan Jumat Agung ya. Kita merayakan Passover pada hari istimewa kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, terus kalau anak kita bertanya, kenapa Jumat Agung itu lain daripada hari Jumat yang hari Jumat biasanya? Ya, di antara satu tahun ini yang paling spesial itu hari Jumat gitu ya. Bukan Jumatnya orang Islam yang dia ibadah hari Jumat enggak ya. Tapi buat Kristen adalah Jumat Agung adalah sesuatu yang spesial. Kita sebagai orang tua akan menjawab, karena pada hari Jumat Agung Yesus Kristus mati buat kita ya. Saudara, saya percaya sudah tahu semua. Ia disalibkan ya. Dia mati menyerahkan nyawanya sebagai penebusan bagi semua orang ya. Semua orang artinya seluruh umat manusia. Tetapi yang respon adalah yang diselamatkan. Jadi kalau ada orang tahu bahwa Yesus mati tapi dia tidak percaya, dia tidak diselamatkan gitu ya. Nah, Jumat Agung adalah hari yang unik dan spesial. Nah, dan dari dalam Lukas 23 pasal 44 sampai 49 ya, itu dicatat bagi kita ada tiga kejadian yang ajaib ya. Saudara boleh catat ya, dan membuat Jumat Agung itu menjadi berbeda, spesial daripada Jumat yang lain ya. Yang pertama, kalau kita tadi baca di ayat 4, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 ya. Terus yang kedua, di ayat 45-nya saya tak perlu bacakan ya. Tabir bayi suci terbelah dua gitu ya. Poin yang ketiga, kepala pasukan itu jadi chief ya, itu menyalibkan memuliakan Allah di depan umum. Di ayat 47 kita sudah ya, di situ sudah ditunjukkan ya. Nah, pada saat itu orang Yahudi sedang merayakan Paskah atau Passover ya, atau bahasa Ibrani Pesach ya, yang adalah perayaan agama Yahudi untuk apa? Memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, saya percaya saudara sudah mengerti semua. Nah, perayaan ini berlangsung selama 7 sampai 8 hari ya. Mereka puasa dan makan roti tidak beragi ya, atau bahasa mereka adalah Hametz ya. Perayaan Paskah selalu terjadi pada saat bulan purnama ya. Menurut perhitungan kalender Israel, bulan baru selalu dimulai dengan awalnya munculnya bulan ya. Jadi di hari 14 dari bulan yang baru, yaitu saat dimana domba Paskah harus disembelih yang jatuh sama dengan bulan purnama. Nah, ini yang mereka lakukan.
Nah, malam hari ini saya akan membagikan ketiga keajaiban di Jumat Agung ini. Tadi saya sudah sampaikan, tapi saya akan terangkan lebih jelas lagi ya. Poin pertama dikatakan ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu ya. Tadi saya sudah mention ya, matahari tidak mau bersinar ya, bumi menjadi gelap. Kenapa begitu ya? Kadang-kadang kita tanya, ada saudara tahu kenapa terjadi begitu ya? Para ilmuwan ya, para ilmiah bisa saja menjawab terjadi karena gerhana matahari total yang terjadi pada waktu itu. Jawaban ini tidak mungkin, karena gerhana matahari bisa terjadi jika bulan gelap ya. Pada waktu itu posisi matahari berseberangan dengan bulan gitu ya. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi kalau belum berada di antara matahari dan bumi ya. Jadi kalau bulan itu tidak di antara matahari dan bumi, dia tidak akan bersinar. Jadi gelap gulita. Yang terjadi pada hari Jumat Agung tidak ada sangkut paut dengan gerhana matahari. Kegelapan saat itu adalah sebuah kejadian yang janggal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi gitu ya. Lalu sebabnya apa yang menyebabkan kegelapan itu? Nah, coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya saudara, pay attention aja, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang ya. Jadi ya, bumi berada dalam kegelapan gelap. Bumi baru mengenal terang waktu Allah mulai bertindak, waktu Allah mulai berfirman gitu ya. Nah, itu sebabnya kita Kejadian melaporkan bahwa pekerjaan Allah yang dilakukan hari pertama adalah menjadikan terang. Sama-sama katakan menjadikan terang ya. Allah menjadikan terang. Terang datang dari Allah. Karya Allah identik dengan terang, dan karya Allah berlangsung dalam terang. Amin. Ya, Allah menciptakan terang pada hari pertama, tetapi itu saja belum cukup. Pada hari keempat, nanti kalau saudara buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19 ya, di situ Allah menciptakan benda-benda penerang ya, seperti matahari, bulan, bintang gitu ya. Nah, apakah dengan gelap itu sudah terusir dari dunia? Ternyata tidak ya. Kegelapan masih ada ya. Kegelapan yang di sini maksud adalah kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis. Bagaimana itu mungkin? Padahal Allah sudah menjadikan terang dan membuat benda-benda terang. Ternyata betapapun baik dan berguna terang itu, ia tidak mampu menghalau semua kejahatan di muka bumi. Ya, kita lihat, kita sadari bahwa hidup ini di dunia ini makin lama makin jahat, makin berbahaya, makin penuh dengan dosa. Karena terang itu hanyalah ciptaan. Untuk bisa benar-benar menghalau kegelapan dari muka bumi, terang yang sejati itu harus datang ke dalam dunia. Ya, untuk bisa mengalahkan kegelapan itu, terang yang sejati yang kita tahu adalah Yesus Kristus yang perlu datang ke dunia. Tuhan Yesus ya, yang adalah terang yang sejati. Tuhan Yesus, dia adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang diciptakan Allah pada hari pertama, yang dipancarkan dari benda-benda penerang hanyalah pantulan atau refleksi dari terang yang sejati itu. Amin. Ya, terang dalam Kejadian 1 ayat 3 dan terang yang dipancarkan benda-benda penerang itu, yaitu matahari, bulan, dan bintang itu tidak memiliki terang sendiri ya. Dia terang itu berasal daripada Tuhan, dia tidak bisa menerangi sendiri. Maka jadi terang ada karena Tuhan Yesus sendiri, karena Allah Bapa ya. Manusia harus dapat mengerti terang dan fungsinya jika dia ada dalam terang. Itu sebabnya dalam Mazmur pasal 36 ayat 10 dikatakan apa? Dalam terangmu kami melihat terang. Dalam terangmu ya Tuhan kami melihat terang. Dalam terangmu Tuhan kami bisa melihat kebenaran. Dalam terangmu Tuhan kami tidak lagi dalam kegelapan dan tersandung. Dalam terangmu Tuhan kami menyadari bahwa kegelapan itu adalah dosa. Amin Bapak sekalian ya. Dari cerita ini ya, kalau kita buka dalam kitab Lukas ya, Lukas hendak menegaskan bahwa dunia kembali kepada keadaannya semula ya, yaitu jatuh dalam dosa, di mana dunia benar-benar hidup tanpa Allah pada saat Allah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu sebabnya dunia diliputi kegelapan. Saudara paham ya? Jadi kejadian itu ketika Yesus mati di kayu salib, dunia di dalam kegelapan, artinya dunia sedang dalam dosa yang sangat besar. Ya, bukan kegelapan biasa karena kena gerhana matahari, tetapi kegelapan luar biasa yang dahsyat, yaitu kegelapan karena hidup tanpa Allah, dan memang demikian adanya.
Manusia telah benar-benar hidup tanpa Allah waktu kejadian itu ya. Hati mereka menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, push the truth, ya, tetapi berusaha membunuh kebenaran. Mereka manusia bukan hanya menangkap dan mengambil Yesus untuk kegelapan mereka, untuk menutupi dosa-dosa mereka, namun mereka juga ingin memusnahkan terang yang sejati dari muka bumi. Ya, itu bukan kejadian di zaman Tuhan Yesus. Sampai saat ini, saudara, masih banyak orang-orang dunia berusaha untuk membunuh terang yang sejati itu. Kita lihat ya, banyak gereja-gereja yang dipersekusi, banyak gereja-gereja yang dibakar, banyak anak-anak Tuhan yang dibunuh. Kalau saudara lihat di Instagram atau sosial media lainnya, orang lagi ibadah Paskah mereka dibunuh ya. Di Kongo ada berapa orang, 10 orang yang kepala dibeheaded, saudara. Orang Kristen selalu mengalami aniaya tapi tidak pernah membalas ya. Orang Kristen mengalami aniaya tapi kita percaya orang yang meninggal karena nama Yesus, mereka mendapat mahkota, mereka akan mendapatkan reward pada Tuhan Yesus karena iman mereka. Sebab itu saudara, buat kita yang kita bersyukur, kita kalau di Indonesia kita lihat kemarin yang orang lagi bulan puasa kita nggak boleh makan, gereja buka ibadah susah, bahkan buka ibadah di rumah karena belum punya gedung, mereka dilarang ya, harus pakai izin dan sebagainya ya. Kita bersyukur di Australia kita masih mengalami bebas untuk beribadah ya, tapi biar lewat kesempatan ini, lewat kebebasan yang kita punya, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh saudara ya. Tadi saya sudah ngomong sama saudara, tadi saya sudah mau males, saya mau skip saudara, tapi saya bersyukur ya, saya bisa berdiri pada hari ini, pada malam hari ini, karena saya bersyukur karena Tuhan ingatkan saya. Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan akan mengingatkan saudara dan saya untuk tetap berapi-api, untuk tetap semangat mengikuti Yesus. Amin saudara ya. Ya kalau saudara lagi pacarannya, sekalipun badai, sekalipun hujan, saya tetap datang jemput kamu. Waduh saudara, kalau pacarannya yang masih pacaran, pernah ingat ya, wah hujan ya, tinggalnya di puncak, gak apa-apa macet buat jalanin, buat tebur gitu kan. Saudara, tapi biar saudara, apa yang saudara ketika cinta mula-mula itu ada sama pacar saudara, sama istri saudara, saya berdoa biar pasangan di tempat ini tetap cintanya cinta mula-mula. Sama juga kita perlu punya cinta mula-mula sama Yesus. Karena kalau cinta kita sudah mulai redup, kita udah gak cinta mula-mula lagi sama Tuhan Yesus, saudara akan mudah mundur, saudara akan mudah give up, saudara akan mudah kecewa ketika saudara mengalami kekecewaan ya. Ketika saudara sakit, Tuhan gimana? Saya ini mau firman Tuhan. Oh sakit udahlah, saya nggak bisa deh, tutup aja gereja. Ya, kalau kita pakai emosi kita pakai akal pikiran kita pakai emosi kita nggak akan kenal saudara ya. Makanya kita perlu bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Amin. Haleluya ya. Nah kita masuk dalam poin kedua, dikatakan matahari menjadi gelap karena Tuhan yang adalah sumber untuk matahari memperoleh terang itu telah tiada. Seumpama lampu saudara, kita lihat ada lampu yang hari ini kita gelapkan gitu ya. Ya kita seumpama dengan lampu ya, kita lihat matahari itu seperti minyak daripada lampu ya. Kalau saudara zaman kita lampu Petromax, sekarang lampunya lampu LED ya. Kalau minyaknya habis, otomatis lampunya mati saudara ya. Mau dinyalain gimana, hidup di sebentar mati lagi karena minyaknya habis. Begini juga ya dengan kita ya saudara ya. Kalau Kristus mati, terangnya sesungguhnya sudah tiada. Dalam kitab Matius dan Lukas dikatakan bukan hanya matahari yang menjadi gelap ya. Kalau saudara baca ya, tetapi ada gempa bumi yang dahsyat. Wow, ya big earthquake ya. Bumi gemetar dan ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup yaitu Sang Pencipta, yaitu Juru Selamat dunia Yesus Kristus dimakan oleh kuatnya dosa dan pemberontakan manusia. Inilah arti dari kejadian ajaib yang pertama di Jumat Agung. Tetapi kuatnya dosa itu tidak berlangsung lama saudara ya. Kita lihat tadi data dari 12 sampai 3 ya. Kejadian itu ya, gempa itu, gelap itu, kejahatan yang merajalela bahkan sampai menyerang Allah tidak bertahan lama. Dia hanya berlangsung 3 jam. Memang cukup lama 3 jam saudara ya. Itu relevan ya. Ada yang bilang 3 jam cepat, kalau saudara minggu ide 3 jam cepat ya. Kalau saudara nunggu orang 3 jam lama nggak? Ya. Mungkin saudara kalau pernah nunggu 3 jam, saudara udah nggak mau janjian lagi sama orang itu, benar ya? Ya kita tunjuk honest saja ya. Kalau saudara janjian jam 1 datang jam 5, saya rasa saudara udah lama harus janjian sama dia gitu ya. Nah tergantung ya. Tapi kalau saudara lagi holiday 3 jam ini cepat banget, 1 minggu holiday cepat banget gitu kan. Nah jadi 3 jam memang cukup lama, tetapi tidak selamanya. Sama-sama katakan amin. Ya, kegelapan pasti berlalu dan sudah berlalu karena Yesus sudah bangkit ya. Kejahatan tidak punya masa depan. Pada hari Paskah minggu nanti ya, kita ada ibadah hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, kegelapan akan benar-benar pergi
dan takut pada sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Ini pelajaran penting buat kita semua. Kejahatan memang ganas, tapi tidak seganas apapun kejahatan itu, dia tidak punya masa depan. Ya, kejahatan itu ada waktu akan selesai ketika Yesus turun datang ke dunia untuk kedua kali. Ya, akan tiba waktunya di mana kejahatan dilucuti, ya dibuka, dan para pelaku kejahatan akan dihadapkan ke pengadilan. Bukan sekarang, ya, karena pengadilan dan para hakim kita masih hidup dan tanpa takut akan Tuhan. Waktu hendak mengambil keputusan mereka, tapi nanti, ya, kita sudah merenungkan kitab Wahyu, tapi nanti waktu Tuhan Yesus sang hakim agung itu akan datang kedua kali, ya, semua dia akan datang dan menyingkap semua kejahatan. Amin. Haleluya. Ya, kita masuk dalam poin kedua, tanda ajaib yang kedua, dikatakan tirai bait Allah terbelah dua. Ya, di bait Allah tergantung dua tirai atau layar. Yang pertama di pelataran depan yang memisahkan ruang kudus dan ruang umum untuk umumnya. Layar yang kedua tergantung di antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, mana dari kedua tirai ini yang terbelah yang tidak disebut dalam Alkitab. Ya, terbelahnya tirai ini tentu punya maksud atau pesan buat kita semua. Kalau maksudnya untuk menunjukkan bahwa karena kepada Allah sekarang terbuka kepada semua manusia, maka yang terbelah itu haruslah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi ini berarti hanya imam besar saja yang melihat dan mengetahui hal itu. Karena apa? Karena cuma imam besar yang bisa masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Sebenarnya sudah pasti bukan ini yang dimasukkan Lukas. Tirai yang terbelah yang dimaksud Lukas haruslah tirai yang ada di antara ruang kudus dan ruang untuk umum. Ya, kalau itu yang terjadi, maka robeknya tirai tadi hendak menegaskan bahwa dengan kematian Yesus Kristus, Allah menyatakan bahwa ia tidak lagi terkurung hanya dalam bait Allah dan hanya bisa ditemui dalam di gedung kebaktian dan bukan hanya bisa ditemui oleh para imam, gitu ya. Nah, pada saat itu Allah tidak hanya bisa ditemui di bait Allah, ia ada dalam perjalanan kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Dia juga mau disembah dan dihormati di tempat-tempat yang bukan gedung kebaktian atau gereja, gitu ya. Bukan hanya para imam saja yang dapat berbicara dan melayani dia. Semua orang termasuk saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus dapat bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Makanya di dalam Kristen, ya, cuma agama Kristen yang bisa panggil Bapa, ya. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus, oleh darahnya, kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, saudara, ya. Kalau agama lain itu bagaikan pembantu hamba dengan Tuhan, hubungannya jauh banget. Kalau ketemu tuh harus gimana, gitu ya. Tapi kita punya hubungan yang luar biasa. Tuhan akan kita jadi anak-anaknya, sehingga kita bisa panggil dia Abah, ya Bapa. Haleluya. Ya, bahkan ya cuma Lukas, ya, saja yang membuat cerita tentang orang Samaria. Ya, orang Samaria adalah orang yang dimusuhi sama orang Yahudi, gitu ya. Kalau saudara nanti buka di Alkitab dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, ya, cerita tentang orang Samaria itu cuma ada di kitab Lukas. Cerita ini memberikan kepada kita kesan yang sangat mendalam, ya, bahwa pelayanan dan penyembahan kepada Allah tidak selalu terjadi kepada orang Yahudi dan tidak hanya terjadi di bait Allah atau di gereja. Ya, cerita ini juga menceritakan tentang menolong sesama yang sedang dalam kesulitan, yang mengasihi dan memberi perlindungan kepada orang asing atau dia memusuhi kita, ya, musuh kita tetap kasih adalah perbuatan ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara mesti mengerti bahwa ibadah pada Tuhan itu bukan hanya datang hari Minggu, bagus, ya saudara, ibadah hari Minggu itu kewajiban kita, ya, kuduskanlah hari Sabat, ya, kita perlu datang ibadah pada Tuhan. Tapi dari ibadah itu, firman Tuhan juga mengatakan ibadah pada Tuhan adalah belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan, ya saudara, belas kasihan. Biar hari ini kita belajar untuk punya belas kasihan. Percuma saudara, ketika saya menyembah Tuhan, ya, ketika saya memberi, ya, tapi saya nggak punya belas kasihan sama orang, saya tega, ya, saya sadis, istilahnya kalau bahasa Indonesia yang ini, ya, sadis sama orang, nggak punya belas kasihan, ya, kita sama saja kita tidak menjadi orang, ya. Tuhan menegak kita belas kasihan karena apa? Karena Tuhan sudah belas kasihan dulu sama kita, ya saudara. Kalau kita nggak belas kasihan, ya Tuhan, aduh saudara, ending dari kita finish, saudara, kita di neraka, saudara. Tapi punya Tuhan belas kasihan, ya. Ketika orang yang musuh dia, ketika orang yang meludahi dia, ya, ketika orang yang mengkhianati dia, menyangkal dia, Tuhan berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, saudara, perlu menemukan setiap perkataan Yesus. Kalau di Alkitab itu warnanya merah, ya. Kalau yang warna hitam itu bukan Yesus, tapi kalau
yang diwarnai dengan merah di perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa dan perlu kita renungkan. Dia penuh kasih, bukan hanya kasih berbelas kasihan, ya, karena dia berbelasan karena kita, bukan hanya orang Yahudi diselamatkan, tapi kita semua. Amin, saudara. Haleluya, ya. Kita masuk dalam kajian yang ketiga, ya. Seorang Yahudi, kepala pasukan penyaliban, berkata di hadapan umum. Coba kita buka sama-sama Lukas pasal 23 ayat 67. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar, ya. Ketika dia melihat kejadian itu, ya, gelap, tirai terbelah, ya. Dan dia melihat itu benar-benar, dia saat itu sudah menyaksikan bahwa dia sungguh anak Allah, Bapak sekalian, ya. Dia berkatakan orang ini adalah orang benar. Kita lihat di sini bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Allah adalah Tuhan yang tidak diskriminatif, kasih tidak memandang muka. Allah memberikan kepada orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya atau orang kafir untuk diberikan kemampuan untuk mengenal kasih dan menghargainya. Jadi Tuhan itu memberikan kasih itu kepada semua orang, untuk orang bisa mengerti dan menghargainya. Tidak ada dosa yang begitu berat sehingga menghalangi kuasa Allah. Amin. Kepala pasukan tadi, ya, kepala pemimpin pasukan tersebut digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengenal kasih dan kebenaran daripada Yesus Kristus. Dengan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah orang benar di muka umum, ia mengakui dirinya sebagai orang yang melakukan tindakan yang salah dan keliru. Si kepala pasukan penyaliban tidak berusaha membela diri. Ia mengakui kekeliruannya dan juga terbuka dan mau jujur. Ya, di sini kita juga belajar dari si kepala pemimpin pasukan ini, pelajaran ini, untuk berani confess, mengaku, saudaranya. Biar malam hari ini, ya, kita mengakui bukan karena kuat dan gagah kita, karena nggak ada usaha manusia untuk bisa masuk ke surga, karena cuma salib Yesus. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, agama lain mengajarkan apa? Kalau nanti perbuatan baik kita ditimbang-timbang, wah saudara, kalau saya ikutin agama seperti itu, saudara, ditimbang-timbang, saya pasti saya nggak akan masuk surga. Karena ditimbang bagaimanapun juga kita akan berarti dosa, saudara. Benar, ya? Jadi saudara, kita bersyukur keselamatan kita bukan karena ditimbang, bukan seperti agama seberang, ya. Kalau ditimbang, saudara, saya percaya kita nggak ada masuk surga. Kita bersyukur karena Yesus berinisiatif. Tuhan berinisiatif. Tuhan tahu gak ada yang bisa menyelamatkan manusia karena perbuatannya, tapi karena darahnya. Karena darahnya dia mati, dia menunjukkan kasihnya, dia berbelas kasihan sama kita. Dia anak domba Allah yang luar biasa. Amin, ya, haleluya, ya. Kita lanjut lagi. Lukas melihat ini sebagai sebuah keajaiban, ya. Dia mencatat ini dalam kitab yang dia peruntukkan untuk Theophilus, seorang pejabat tinggi dalam perjanjian pemerintahan Roma pada saat itu, ya. Dia mau membawa dia menulis surat ini kepada Theophilus juga supaya Theophilus menjadi percaya kepada keselamatan kepada Tuhan Yesus. Ya, ia tentu mencatat kitab ini dengan maksud agar mendorong Theophilus waktu itu dan juga Theophilus masa ini, yaitu kita semua, untuk meneladani kepala pasukan penyaliban. Ya, akhirnya Lukas memberi kesaksian bahwa pada Jumat Agung yang pertama ada 3 peristiwa yang ajaib, yang seperti yang sudah kita bahas satu persatu, ya. Lukas mencatat hal itu untuk mendorong kita agar menjadikan Jumat Agung yang kita peringati malam ini menjadi hari kita mengerti dari kematian Yesus Kristus. Ya, saya akan tutup lewat 4 poin. Yang pertama, pengorbanan demi keselamatan. Saya percaya, ya, bahwa keselamatan itu tidak ada di bawah langit, hanya di dalam nama Yesus. Yesus rela mati disalib untuk menanggung dosa-dosa manusia, dosa dan pelanggaran manusia, sehingga umat manusia bisa kembali mendekat kepada Allah. Ya, Allah berinisiatif. Allah juga rindu untuk umatnya bisa dekat dengan Allah. Sebab itu dia kirimkan anak itu mati di kayu salib. Poin yang kedua, ya, tadi pertama adalah pengorbanan demi keselamatan. Poin yang kedua adalah penebusan dosa. Sama-sama katakan penebusan dosa. Ya. Haleluya, ya. Kematian Yesus adalah penebusan dosa yang dilakukan untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa dan kematian. Amin, saudara. Jadi kita percaya bahwa dosa itu gak bisa ditebus dengan perbuatan kita, dengan uang kita, dengan apapun juga, tetapi dengan darah Yesus. Yang ketiga adalah bukti kasihnya, saudara. Ya, saudara lihat, ya, hanya di dalam Kristen, hanya di dalam Yesus kita bisa melihat kasih Allah. Ya, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang sempurna,
Kematian Yesus adalah bukti nyata kasih Allah yang tak terbatas. Saya ulang ya, kematian Yesus adalah bukti nyata kasih Allah yang tidak terbatas. Saudara kan bisa mention kasih Allah kepada manusia yang ingin menyelamatkan mereka. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Kenapa tidak terbatas? Kita hidup dari kecil ya. Saya merenungkan usia saya sekarang udah 46 plus gitu ya. Kalau saya lihat ya, saya mengecewakan Tuhan selama 46 tahun lebih banyak banget ya. Banyak banget saudara. Saya bikin kecewa. Ya saya mengutamakan yang lain ya. Kalau awal-awal saya datang ke Australia ya, saya utamanya cari duit, terus cari duit ya. Kalau gereja nanti aja deh. Banyak hal yang mengecewakan Tuhan, berbohong ya, berpikiran kotor, ya zina gitu ya. Terus apa aja ya. Tapi selama 46 tahun ya, Tuhan mengasihi saya dengan tidak terbatas. Sampai saat ini Tuhan mengasihi saya. Dan bukan hanya buat saya, tapi buat saudara. Ya, kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini, banyak kesalahan kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan tidak terbatas. Luar biasa ya. Ya, kalau di agama lain ada hukumannya saudara ya. Ada hukumannya dia. Kalau di agama Yahudi kita perlu persembahan apa, perlu terukur kalau nggak punya duit. Kalau nggak potong domba, potong lembu. Kalau saudara punya duit, potong lembu saudara ya. Kasih buat imamnya sama buat orang yang berbuat dosa. Tapi dalam Yesus bilang ya. Tapi jangan biar kita take it for granted. Kita perlu menghargai kasih Yesus. Amin saudara-saudara ya. Yang terakhir adalah bukti kesetiaan dan ketaatannya yang dapat kita teladani. Ya, lewat firman Tuhan pada malam hari ini yang simpel ya. Biar kita sama-sama belajar ya kesetiaannya dan ketaatannya. Dia Allah yang setia saudara ya. Dia Allah yang selalu menolong saudara dan saya. Bukan saudara jangan pernah expect bahwa pertolongan Tuhan itu instan ya, tapi proses ya. God love proses. Saya percaya setiap kita hidup dalam proses. Saya percaya mungkin kita punya anak, saya punya teman ya, dia udah almarhum, dia salah satu pengacara terkenal gitu ya. Dia pernah bilang sama saya, kita cerita bahwa dia pengen anaknya jadi pengacara. Jadi pengacara, tapi perlu proses. Prosesnya apa? Dia pernah cerita sama saya, waduh anak itu udah ngambek, nggak mau di sekolah lain gitu ya. Dia udah nggak mau di sekolah lo, di Australia, di Monash waktu itu ya. Tapi bapaknya tekun, ya sabar, dia lewat proses gitu ya. Bapaknya juga mengembalakan gereja di Indonesia gitu ya. Akhirnya slowly anak-anaknya mau ngambil lawyer ya. Sekarang bapaknya meninggal, dia take over bisnis lawyer bapaknya ya. Begitu juga dengan kakak ipar saya ya. Dia seorang accountant. Dia dari kecil berusaha untuk anaknya nerusin accountant perusahaan dia gitu kan. Tetapi anaknya nggak mau dia. Anaknya suka musik gitu ya. Saya rasa bagus tuh pemain gitar gitu ya. Tapi at the end of the day dia kemarin di akhir kuliah juga ngambil accountant di Brawijaya gitu ya. Jadi semua proses ya sama seperti kita yang buat kita tahu bahwa semua itu proses. Cuma kita proses apapun yang kita alami kita tetap setia ya. Apapun yang kita hadapi kita tetap setia sama Tuhan. Jangan sampai kita jual iman kita. Saudara lihat salib ini ya, salib ini tidak main-main ya. Dia berikan nyawa saudara. Ketika saudara mengerti arti karya salib ini, ketika saudara mengerti kematian Tuhan Yesus ya, saudara saya percaya saudara akan menjadi orang yang taat dan setia. Amin buat sekalian, saudara diberkati Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kedua kepala sebelum kita masuk dalam pertemuan kudus. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada malam hari ini tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu, Tuhan yang mau menebus segala dosa kami, karena kami tahu bahwa kami tidak bisa pernah membayar segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biar pada malam hari ini aku berdoa buat jemaat yang hadir pada malam hari ini, biar Tuhan mereka boleh mengalami kuasa firman yang boleh disampaikan, dan biar setiap kami Tuhan boleh terus cinta Tuhan sampai akhir hidup kami boleh mendapatkan setia Tuhan. Buat jemaat kami yang hadir pada hari ini, biar Tuhan tahu mana kebenaran mereka, mungkin mereka sedang holiday, biar Tuhan jaga dan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Biar Tuhan kami boleh terus cinta Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar sampai kami sudah pertemuan kudus. Biar Tuhan Kau urapi setiap kami, biar kami boleh mengerti, kami boleh menghayati dari perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya, dari 1 Korintus pasal 23 sampai ayat 32.
Saya akan bacakan 23, saudara ayat 24, mungkin boleh diganti ayat 24 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku minta dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan. Sesudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32 kita baca sama-sama. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya mengundang saudara Daniel dan Gracia yang masuk ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Sambil kita nyanyikan bersama-sama. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
melanjutkan pertemuan kudus ini. Mungkin saudara mau ikut ambil perjamuan tapi terlebihkan boleh tangannya. Haleluya. Kalau sudah ambil semua, mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Roti adalah darah Yesus, darah yang tercurah buat saudara dan saya. Darah itu berbicara nyawa, dia berikan nyawanya karena dia begitu mencintai saudara dan saya. Sebab itu mari kita sama-sama dengan iman kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama angkat air anggur di tangan kita. Air anggur ini adalah selamat dari darah Yesus. Dia juga berikan tubuhnya yang tercapit-capit, tubuhnya yang dikasih mahkota berduri, tubuhnya yang ditusuk melangkah. Dia mengatakan untuk dia menggantikan kita semua. Seharusnya kita menerima hukuman salib ini, harusnya kita yang menerima hukuman ini, tapi dia gantikan buat saudara dan saya karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Sambil kita menghayatinya, mari kita sama-sama mengatakan terima kasih Yesus engkau gantikan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami kuasa dari perjamuan kudus ini. Setiap kami Tuhan yang hari ini sedang menghadapi hal-hal kekhawatiran Tuhan, dalam visa kami, dalam pekerjaan kami, dalam finansial kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam hal apapun Tuhan Tuhan, biar kami memandang pada salib Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada sukacita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama memuji menyembah berdoa sama-sama. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami hari ini Tuhan tidak punya anak, kami percaya kami tidak punya anak. Biar hari ini Tuhan kami mengalami penyakit yang datang dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam Yesus. Kami percaya pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar setiap kami dapat kekuatan, dapat pencerahan, kami dapat hari-hari yang baru, kekuatan yang baru dalam Tuhan. Kami akan terbang bagi Raja Wali, tidak semakin lelah, tapi kami semakin kuat, kami semakin mengembangkan sayap kami Tuhan. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bang.